Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. David by YouTube, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng satu band yang saya cerita sedikit ya. Kalau awal ketemu vokalisnya sih sebenarnya satu angkatan zaman Naif, masih manggung-manggung di underground, di poster cafe atau di zaman-zaman kita belum rekaman. Vokalisnya dulu ada bandnya sebelum sekarang dengan band yang sekarang ini yang akan kita bahas. Pokoknya nih bangsat banget lah bandnya. Kawan-kawan kasih kita sambut The Brandals. Alright. Woi, apa kabar men? Alhamdulillah, thank you udah diundang nih. Ini kurang satu ya si Radit Radit yang main bass ya. Ngebas. Oke. Brandals sekarang nih. The Brandals 2021 nih ya. Yang asli tinggal Sendiri. Kak, ya gini, The Brandals dulu kan sebenarnya sejarah dikit lah, kita Iya. flashback dikit lah. Lo awalnya deh, awal kebentuk Brandals ini gimana sih sebenarnya? Lu juga, gue tahu-tahu kan, setahu gue nih ya, Iya. lu dulu tuh vokalisnya Waiting Room yang gue tahu gitu. Benar. Jadi Buluk. Eka ini dulu seband sama Buluk, sekarang dia ada channelnya catatan si Buluk. Cabul. Cabul. Nah, Eka dulu satu band sama Buluk, vokalisnya Buluk dan Gue. Eka. berdua, Buluk iya. juga kadang-kadang main drum ya. Dulu sih sama Waiting Room nyanyi aja. Nyanyi berdua. aja. Iya. Oke, dulu vokalisnya Buluk dan Eka. Tapi kemudian Buluk bikin nerusin Waiting Room-nya ya. Iya, benar. Gue kuliah, gue Lu kuliah, Lu lu cabut ke luar negeri. Iya, dia nerusin sampai 2 album. Cuma kayaknya Gatot mimpi jadi selebnya. Di Waiting Room. Di Waiting Room. Ya, terus Terus ya nerusin dah. Nah, gue balik lagi. lu kuliah kan, lu ke Kuliah Sydney. Australia, iya. Sydney. Iya. Terus Ngambil apa lo? seni murni. Melukis. Lukis Mas. Dari manajemen ke Oke. lukis. Oke, tadinya manajemen di Trisakti. Iya. Akhirnya terus cabut ke Ke Australia. malah ngambil seni lukis. Bener. Ngaco ya. Kenapa tuh, Cek? Kak? Emang sebenarnya gue udah hobi gambar dari dulu. Oke. Gambar, oret-oret gitu kan. Terus masuk. Awal juga pengen masuk IKJ, Fit. Masuk IKJ, cuma bapak gue dulu gak ngasih lah. Kata jadi gembel lo masuk IKJ. Kayak gitu dulu. Malah lu masuk Trisakti ambil manajemen. Itu juga disuruh sama dia. Oke. Udah kelar nih. Terus tawarin, mau nggak Australia? Gue bilang, kuliah apa? Manajemen lagi ada nggak mau deh, gue bilang jangan. Semuanya apa ya katanya? Mau sekolah musik. Nah, Cuma masuk ke sekolah musik nggak keterima. Malah masuk ke ini ke desain dan seni murni. Kebetulan salah satu universitasnya dapat beasiswa selama setahun. Selama 1 semester 6 bulan. lumayan. Lumayan, ya udah masukin gratisan. Beres lu lukis. Beres, alhamdulillah. Anjing. 2002. kelar. Nama kampusnya kalau boleh tahu? University of New South Wales. Oke, tadi dia sempat cerita di University City of South Wales. New South Wales ya. Itu ada mahasiswanya juga namanya Platon. Betul. Betul. Iya. Platon adalah sutradara video klip Naif yang posesif. Platonnya malah kuliah di IKJ, anak Australia asli. Eka malah ke Australia. Ini gimana? Gue dibagi-bagiin sama dia. Lu ngapain sih kesono? Kata gue aja kesini. Kata si Pak Platon yang orang Australinya. Iya. Orang Australinya malah bilang ngapain lu kuliah? Mahal-mahal jauh-jauh kesono. Bagusnya di KJ tau. Si Platon malah gitu. Oh, sekarang Platon udah di Australia lagi ya. Baik lagi. Ngomong dia nonton. Terus lanjut ke story-nya tadi. Lu habis Ya. kuliah, Ya, balik beres. lah, balik. Terus, nah gue pas balik itu, Uruli almarhum ada gue udah ngeband sama Bayu, Tony, Dodi. Nama bandnya. Vokalisnya Edo. Vokalisnya Edo Walan. Iya, nama bandnya The Motive. Oke. Gitu. Jadi adiknya lo udah ngeband dulu. The Iya, Motive, dulu kan oke. lagi meledak garage rock tuh, The Garage, Strokes, oke. kan White Stripes, mereka bawain itu. The Strokes gitu, terus udah ada lagu sendiri, nama bandnya The Motive. Oke. Gue gak terlalu, band apaan sih lo gitu kan, kayak ini kan. Iya, lo cemenin adik lu lah. Iya. Karena kan dulu kan kita senior, maksudnya waktu Iya, zaman iya, lo iya, poster iya. kan, lu cur-cur doang nonton gua lo gitu kan. Gue udah ngeband kemana-mana nih gitu. Terus Iya. Terus suatu saat dia rekaman di Doors pulang tuh
gue habis rekaman nih kan si Ruli denger lagunya. Adiknya. Ih boleh juga lagunya gue gitu kan. Iya. Iya bawain tuh lagunya ada judulnya Buron, Sang Bintang gitu. Wah jadi ini kan gue wah anjing Keren nih band ini. Iya gue tuh lagi nyoba-nyoba bikin band juga Fit. Gue sempet ngeband sama si Buluk, sempet ngeband Pas sama pulang dari sono. iya sama anak tim yang lain. Pengen banget punya band lagi gitu. Oke. Ternyata jreng, wah depan mata gue nih band nih. Ada yang deh Cuma- fresh nih gitu kan. Iya, cuma vokalisnya ada Edo. Oh, udah ada vokalis nih gitu. Iya. Terus. Terus gue bentangin aja udah coba bikin nama gue yuk, mau nggak kan? Oh, lu bilang gitu. Iya, gue setanin, ayo deh boleh latihan gitu. Ternyata mereka juga nyocok, wah enak sama lo nih kayaknya. Oke. Terus oh gitu ceritanya terus. Iya, ya udah, udah dibilangin sih, ya gue gitu, udah kita jalan terus, ya sama Edo jalan juga. Oh maksudnya dengan kondisi ada lo dan Edo juga dong waktu itu. Iya, cuma Tetap jalanin tuh ya. Dua vokalis dong waktu itu jatuhnya. Atau gimana? bukan, jadi begini, jadi si Bayu sama Tony akhirnya ngomong, Dok, kita kayaknya mau bikin band juga nih sama Eka, cuma kita sama lo jalan mulu tuh, jalan juga gitu. Oh, oke, the motifnya tetap kita mau si tim anak-anak itu mau bikin lagi lah Iya, sama lo. gimana lah nggak ini gitu. Cuma saya dong, wah jadi gue dikeluarin dong. Oke. Pokoknya sempet marah. Ada inilah, ada Iya. ada drama-drama gitu. Marahan tapi ada teman lagi kan emang teman dari kecil lah mereka kan. Iya. Edo, Bayu, Ruli itu teman dari SMP gitu. Bayu. Edo gua kenal anak Bogor kan dia bandnya dulu sebelum Safari. Safari. Sudah beranda, sudah motif. Oh setelah motif baru bikin Safari. Oke, Iya. terus Kalau Bayu sama Ruli mah dari kecil tuh. Terus ya ke zaman Indies dulu Edo bikin apa sih? Brown Sugar. Brown Sugar. Nah, Itu di udah bertiga. iya. Edo, Bayu, Ruli tuh Brown Sugar Dulu namanya. zaman Poster Cafe kan. Oke. Bawain pulp juga, pulp sama menswear gitu-gitu lah. Iya. Sampai kan junior kita dulu kan ya Iya. gitu. Terus ya masih tuh mereka tuh. Akhirnya karena kondisi kayak begitu, si Edonya di lay off dulu. Lo bikin lah sama Bayu sama Ruli Terusin. dengan nama bukan The Motif tadi kan. Bukan. Akhirnya bikin nama baru kan. Iya. Apa udah tercetuskah waktu itu langsung? Dulu sempat mau bikin namanya apalah Black Elvis, Asik. anjing urban gitu lah. Akhirnya nyampe nama Berandas gara-gara waktu itu lagi nonton film Clockwork Orange. Oke. Apa kan geng tuh. Berandalan banget lah waktu. Wah, Berandas saya namanya yuk, ya boleh. Cuma ini hilangin aja jadi Berandas gitu. Harus setuju ya udah jalan gitu. Itu ya. Oh, baru Singkatnya tahu gua ya. Kak ceritanya Kak. Oke, Oh, itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? 2003 2001. apa 2001? Satu. Langsung bikin album atau gimana? Enggak, itu ya latihan-latihan, bikin materi, latihan terus tuh pokoknya. Mabok latihan. Belum manggung tuh? Belum. Belum. Kayak gitu. Maba latihan. Akhirnya tapi ya emang enaknya gitu ya, apa namanya? Bikin chemistry dulu ya. Iya, dan terjadinya emang kayak gitu. Terus ya yang hasilnya itu ya di album debutan itu. Yang pertama itu. Iya, album yang apa ya, ininya auranya gitu marah-marah, agresif, ngerok kayak gitu kan. Raw banget lah Iya, gitu. makanya di tempelnya ke dulu kan lagi tren garage ya, jadi garage rock ke Jakarta lah gitu. Oke, gue flashback sedikit. Gue jadi baru inget nih Kak. Gue pernah manggung di Lebak Bulus kalau nggak salah. Iya. Jadi sebelum Naif, ini acara pensi lah, sekolahnya sekolah cewek-cewek kalau nggak Iya. salah ya. PL ya? PL. Pokoknya sebelum kita Bulus. Berandas nih. Kencing main di panggung kalau nggak salah ya. Kagak. Kencing lo. Jadi pokoknya nggak jadi manggung atau jadi rusuh gara-gara lu mabak, mabok. Coba ceritanya gimana tuh Kak, lu inget ya lu? Mana inget lo? Ya inget-inget lupa ya. Gue jadi ceritain sama Leonardo Ringo dulu manajer kita. Manajer gitu. Leonardo tuh. Iya, pokoknya mesti manggungnya jam 3 sore, Jadi jadi agak jam malam. setengah 9 malam, jam 8 setengah 9 gitu. Itu juga gara-gara kita maksa-maksa. Anjing udah jam 3 sampai jam segini belum Nggak manggung kan. bangun nih gitu. Terus si Leo kan ininya apa seniornya gitu. Iya dia anak PL juga. Terus Oh iya PL Fair bener. PL Fair kan panitianya yang anak-anak juniornya tuh Iya. yang jalaninnya gitu. Anjing lu band gua kapan mainnya nih gitu. Akhirnya diselipin lah. Ya, setelah pas band sebelum bumerang kayak gitu.
terus habis pas band kelar kita naik band apa ya, naik orang yang ngeliat gitu udah maba, udah gitu asal acak-acakan, asal-asalan, gua tato-tatotin penonton. Oh, oke. Kata gitu kan, katanya Pilok kan? pilok juga, udah macam-macam dah. Oh iya. Iya, terus apa ya, gue juga nggak tahu kenapa, apa gue kencing apa gimana, pokoknya gue emang inget buka celana sih. Lo kencing deh, saya inget gua. Buka celana, kayak gitulah harus udah gitu. Terus lemparin lumpur, Fit. Wah gitu, termasuk drama Pepeng kena tuh. Nah, iya gue inget. Kalau nggak salah ada feedback dari penonton juga, lumpur-lumpur lempar jadi kotor deh, itu kalau nggak salah. Bukan feedback, hujan lumpur. Iya, bener. Udah belok tuh lapangan, Iya. Bak Bulus udah belok. Waduh, sudah. Sampai ke bawah tuh si Baja dulu, Iya, Baja dulu. sempet. Nyamperin, Le, gimana drum gue nih kata. Karena lu kencing. Habis semuanya. Iya lumpur semua men waktu itu. Semua. Bener. Iya, kan masih panjang, sampai malam masih dulu, masih ada Ya, pas pokoknya itu panggung gede banget, itu ujung sampai ujung kan ya. Iya. PL Fair. Pokoknya Dulu pensi yang anjing lah PL Fair tuh kalau Pensi bikin tuh ditunggu banget lah gitu ya. benar. Ada tuh videonya, dokumenter. Lo ada lo. Ada kita Ada. rekam. Ada Direkam satu footage-nya. full. Suatu saat akan kita rilis. Nah, itu loh. Itu yang satu panggung penuh. Ulang Belum. lumpur, iya. Pokoknya gue inget banget tuh si Oleh bilang, anjing nih gue Baja nyamperin gue lagi kita. Gara-gara nomornya, nggak cuma Baja doang, pokoknya katanya pada nyamperin si Leo, band lu gimana nih, kata kok alat gue kena semua kayak gitu kan, Anjing. ampli segala, wah Iya. kayak gitu. Tapi emang ya kalau gue pikir ya, that's the attitude yang lo usung waktu itu kan jadinya sebenarnya gitu. Apa gimana sih Kak? Atau Iya, ya dulu tuh ngebikinnya tuh emang pengen, punten ya gue jadi ya nggak apa-apa nih. Gue belum lahir kok nggak. Udah. apa namanya, dulu waktu bikin tuh emang pengen bikin band yang gue pulang ke Jakarta itu melihat waktu itu diajak manggung apa ya, melihat band rock lokal, ada ngoper gue sebut namanya, cuma kayaknya kayak steril banget, terima kasih semuanya, gitu, band rock kok kayak begini ya, gue bilang gitu. Terus apa namanya, dulu juga kan nggak ada band rock yang signifikan ya di lokal saat itu tahun 2000-an kalau Meskipun banyak band rock. Gitu. cuma mungkin yang bermunculan nggak apa namanya, yang di highlight sama media yang Yang itu steril aja gitu gitu. kan, kayak begitu. Terus kalau Steril tuh kalau bisa dijelaskan adalah yang terlalu baik-baik saja gitu. iya ya nggak Nggak ngerok lah. oke, nggak rock and roll gitu. Iya, Attitude-nya gitu. oke. Kalau zaman kita dulu ada slang, Iya. ancur-ancuran ya kayak begitu gitu. Nah, gue pengen bawa spirit itu gitu. Kasih Iya. juga pengen kayak ngerefleksiin Jakarta deh gitu kan. Kita dulu kemana-mana naik Metro Mini, Metrolet, Ojek lu belum ada Gojek ya. Bus. Ojek di sini ya kayak gitu. Gue kecil di Matraman gedenya. Ya. Tetangga gue kalau marah-marah ya tatot-tatot kayak gitu Iya, kan. iya. Ya, akhirnya Lo mau ngebawa yang relate dalam kehidupan lo, ke si musik ini. spirit ini gitu. Jadi kayak apa statement gitu kan. Heeh. Terus bertepatan sama ketemunya berbagai band di Bar Blues gitu. Jadi di bis waktu itu kan si Jimmy bikin Upstairs, Aryan bikin Seringai, ya udah barengan dari situ. Kalau gue boleh tanya, apakah waktu saat itu tiap manggung, sebelum manggung lo nokip dulu atau kagak nih? Iya. Wajib tuh. Semuanya kayaknya tuh. Masa manggung juga kayak ini nongkrong juga men. Gitu. Iya. Latihan juga kayaknya ya. Latihan, pokoknya ya gitulah emang. Kenapa ya waktu itu juga ya? Yang lu juga lagi masih gitu ya. Tapi kan jadi asik kan gitu. Nggak halalin yang haram-haram. Ya gitu deh. Terus ya emang lagi hobi nongkrong gitu ya. Terus lagi umurnya lagi pengen bangor. Terus juga apa ya, pengen nyatu gitu. Kalau gue percaya kalau band rock yang keren itu mesti kayak geng. Iya nggak sih? Lu mesti ngegeng gitu, apa namanya, biar kerasa kompaknya gitu ya. Brotherhood juga gitu. Dan mereka ini, makanya gue lihat potensi orang ini kayak ada potensi jadi ngegeng nih. Yang apa waktu di Mahkamah The Motive ini.
cuma dengan vokal yang salah aja menurut gue. Oke. Makanya gue pengen jadi ini gitu. Oke. Gue sebenarnya masih pengen gali yang ngepet-ngepetnya itu. Tapi ini gue ini dulu deh. Ngebahas yang lagi lo rilis. Karena kita pengen Promo yang baru. yang baru nih, The Brandals yang baru sekarang. Meskipun gue banyak cerita lo yang bangsat-bangsat itu yang pengen gue kulik juga, tapi kita ngebahas dulu nih yang terakhir lo. Previewnya udah banyak. Preview udah banyak dan di situ nggak bakal gue tayangin, anjing banget itu kalau gue tayangin. Bukannya lo yang mati, gue juga mati. Ada record. On the record ya. Tadi di belakang udah on the record, tapi ini kita mau gali tentang album terbaru dari The Brandals yang dirilis 2021. Baru 2 minggu lalu. 21. Iya. Udah rilis albumnya. Oh, album belum ya? Album lah, single dulu ya? kan? Single dulu, tapi kita ngomongin prosesnya. Iya. Ya kan? Single yang terakhir adalah judulnya adalah Belum Padam. Prosesnya sendiri. Nah, monggo nih. Sok yang lain, ada Firman, ada Prosesnya 10 tahun perjalanan. Oke. Satu dekade. Karena dari gua album terakhir 2011. 2011. Iya. Iya. Oke banget ya. Takes time effect itu. Aku sih malu sih. Efektifnya sih 2 tahun terakhir ya. Iya maksudnya oke banget jarak rentang album mau ke berapa berarti nih? Dari terakhir album ke berapa tuh? Keempat. 2010. 11. 11 itu album keempat. Berarti ini Iya. mau masuk album kelima kan? Kelima. Iya. Terus. Ya dulu ayah almarhum Ruli digantiin Firman juga. Ada banyak tragedinya sih, di gitu. tahun-tahun itu. Iya. Sebenarnya kan udah ngerasain bosen tuh dari pas 2-3 tahun setelah rilis album Degenerate terakhir udah mulai jenuh tuh, udah aduh kayak kok begini mulu ya gitu. Iya. Kerja, nikah kayak gitu, rutinitas jadinya begitu masuk ngeband tuh jadi nggak ada hasratnya lagi gitu kan. Terus Spiritnya makanya ya. akhirnya kita putusin untuk berhenti dulu. Oh di tahun 2014 2014 ya Em ya? untuk kayak take a break dulu ya. Ya udah deh daripada diterusin bubar gitu kan. Oke. Berhenti di tengah-tengah Ruli wafat 2015 kan. Adik dari Adik gua. yang Terus- main drum The Brandals ya. Betul. Terus Lo beda berapa tahun sih sama Ruli? setahun doang gua. Setahun Setahun. doang sama Ruli? Iya. Deket banget dong lu ya? Iya. So, terus gimana tuh waktu Ya. kondisi? Ya, kita juga bingung ya, tapi Iya. yang bikin kita justru maju dan bergerak lagi adalah yang gojok-gojokin kita buat untuk reuni itu Ruli gitu. Deh. Malah sebelum meninggal, Iya. Mau Untuk- latihan itu. Mau latihan. Udah mau latihan lagi. Ruli itu meninggal Jumat subuh. Jumat jam 2 lah ya. bagus sekali. Iya. meninggal hari Kamis ya, sorry. Kamis malam, Malam Jumat. Jumat jam 2 pagi gitu. Nah, Jumat malam itu kita mau latihan pertama kali setelah 2 tahun break. Setelah 2 tahun tuh Ruli yang ngajak, yuk latihan yuk. Iya. Terus Ya gitu, wafatnya paginya lo ada di mana kondisi waktu itu? gue lagi di rumah. Dekat sama adik lo juga dong? Lagi deket sama Abe? Sama Ruli. Hah? Gue kalau misalnya dekat apa enggak, gue sebenarnya bukan tipe yang adik kakak yang Yang lovely gitu ya. Gitu sama Ruli. Tapi malah kerja bareng lo ya? Iya. Ya kan satu band, gila abang ade satu band. Ya, tapi kalau dia ngeliat juga, maksud gue Maru itu bukan yang Cuma kayak inilah kalau pas band tuh kayak Bembeng sama Trisno gitu di luar. Emang waktu itu kakak ade? Iya. Lo bertahan dong anjing! Lu nggak tahu? Nggak tahu. Gitaris sama basis saya. Bembeng sama Trisno ada kakak. Beda bentuk Nggak ya. mirip pak! Nggak mirip! Bohong lo! Gue pernah Lu jadi lu juga nggak mirip sama almarhum ya? Iya. posturnya iya. Anjing! Dia juga ada gitu ya, nggak dekat ya. Anjing, gue udah lama berteman sama mereka, baru tahu mereka kakak adik. Di rumah juga biasa, di panggung baru gitu. Sama. Ya tapi waktu kondisi itu gimana tuh? Ya terpukul lah. Dia sebenarnya dia yang memotivasi anak-anak untuk ini Iya. lagi kan, untuk nyalain lagi Band gitu. lagi. Betul, dulu tuh mau ada ini, dulu kan Asal Records ngerilis kompilasi album Jakarta Sekarang. Isinya band-band Single-single lah gitu ya. Terus si ownernya tuh si Hanin mau bikin versi vinilnya, mau ngerilis. Kontakin band-band yang ini, mau nggak Jack, lu manggung lagi gitu. Terus nawarin kita gitu kan. Udah lo reuni deh, mau nggak gitu. Terus kita ngomong, ya kita mau reuni tapi jangan diumumin. Rencananya gitu, jadi
Iya, comeback-nya iya. kita tuh iya kan, comeback Orang gitu panggungnya juga. Tiba-tiba udah buat lama gimmick karya panggung, deh iya, iya, gitu. iya betul betul. Ruli tuh yang ini, udah kapan lagi, jadiin deh. Sikat deh gitu. Momennya nih, mumpung dibayarin. Iya, iya, iya. Kayak gitu kan. Ya udah boleh deh, kita akhirnya kita putuskan, oh kita meeting dulu ya. Iya, Meeting dulu, curhat tuh. Pokoknya gue ditunjuk-tunjuk ke anak-anak, kalau lu terlalu dominan lo katanya. Lo gitu ya. Ya pokoknya istilahnya, kalau mau jalan mesti beres dulu nih masalahnya. Gitu. unek-unek. Unek-unek keluar dulu. Lu belum ikutan ya Firman? Belum. Iya. Tapi setelah itu, Ruli wafat, kita putusin untuk bergulir, Tony ngajak Firman. Gitu. Jadi udah dulu sempet trial dulu tuh, ngajak Bambi sore, buat ngedramin. Cuma langsung dibawa nih jagoannya kecil-kecil. SMP Rawi. Atau cocok banget sama dia. Cocok. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi untuk waktu Mulai itu bosi malah. udah take ya belum sebelumnya? Belum kan? Lu berarti take Yang recording album ini gue 100%. 100% Semua Firman. lihat bareng. maksudnya sebelum-sebelumnya belum pernah dalam recording sama Belum. Branda. Baru di tahun-tahun ini dong, baru yang baru-baru ini dong. Ya baru yang kalau misalnya recording tuh ya buat album yang 5 ini. Iya kan? Heeh. Tapi sama Firman mah udah bergesekan sering bareng. Sering gitu. bareng, Iya ya. kan drummer bandnya banyak Teenage. nih. Iya iya iya. Sama Ya, Teenage gua dulu- Dasar kan sering manggung. Iya, sering lah. Album Enggak, sama pertamanya Brandal Ringo. saya yang gue bilang gitu. Oh, Di Jar. Ini kalau bisa dibilang kan Brandal sekarang udah formasi tetapnya kan ya berempat ini. iya. Ya. Terus saat ini. Untuk saat ini. Oke. Insya Allah nggak ganti lagi. Yang tertera di kontrak. Kontrak apa? Ya, terus tadi abis yang lo ya opat itu terus akhirnya terjadi kan yang dipenginkan Ruli. Iya, Iya. karena Ya berarti kan pengen. kayak pesan terakhirnya adek lo lah, lo harus nerusin dong amanah adek lo sih. Benar. Iya nggak sih? Iya. Karena kita sempat mempertanyakan gitu, gimana nih? Ini ya udah jalan deh. Ya ini kan yang mau sama almarhum gitu kan. Untuk Ya, terus menjalankan ini gitu. Iya. Terus ya dijalanin. Akhirnya kita mulai gali-gali materi, demo. Kalau demo sih udah berjalan dari sebelum-sebelumnya udah banyak Iya. kan ya gitu. Kita nyari-nyari demo lagi terus diambil-ambilin yang bagus. Terus di rework lagi sama Firman gitu. Iya, dan karena Firman masuk pun kita jadi ada petualangan Tambahan. baru Iya, buat iya, iya. perjalanan musik Yang baru Brandal. ini. Nah, itu Materi yang nambah lagi. What's nah yang pertanyaannya berikutnya pasti perbedaannya sangat signifikan dong dengan Iya. format baru atau siapa yang main baru, so prosesnya baru lagi, gimana ceritanya atau ada hal baru apa yang lo rasain atau gimana? Gimana tuh? Cuman gimana Man? Gua kan bisa bilang Prosesnya baru kan lah, proses, lu ikut proses dalam proses. Ya, mungkin untuk Firman create, bisa gimana jawab Fir? nih. Lu Proses involved apa ya? banget nih sekarang berarti Fir. Prosesnya ya adaptasi lah awal kan pasti. Kalau gua untuk dari sisi drama banyak ngulik-ngulik banyak dengerin album 1 sampai 4 tuh. Ya. Referensi lah gitu kan. Biar gua nggak mau lepas banget dari almarhum gitu. Iya, iya. Warnanya kayak gitu sih. Ya, cuman ya karena prosesnya lama juga untuk Ya. untuk album ini gitu. Jadinya ya lama sih prosesnya. Ya. Mungkin ya. Tadi lu bilang 2016 2016. kan? 2016. Sekarang 5 tahun lagi molornya. Ya mungkin karena band udah punya 4 album ya. Setiap personil tuh udah punya ya ego musik kita pastilah ya. Nyampurin 5 personil nih. Cuma kan Tony juga Baru juga ya, baru setelah- resign. Setelah nyesain album baru. Oh, setelah nyelesain album Tony cabut Iya. terakhir nih. Iya. Ini Udah kelar. Oh, udah kelar album, Tony Udah resign. Iya. Ini kan udah keluar. Tadinya dulu, harusnya keluar. berdua, gitar dua lagi Yes. gitu, tapi satu lagi cabut lagi nih si Tony. Oke. Pas baru album kelar. Iya. Udah kelar, makanya kemana orang-orang pada bilang, wah single belum padam nggak ada Tony masih sangat kok nggak ini dia yang gitar Emang gitu. dia masih ada Iya. involved di dalam prosesnya. Semua lagu dia masih ada. Boleh tahu nggak sih kenapa cabut tuh? Ntar gua WhatsApp lah. Ya kalau gue bilang sih apa yang Tony pengen di Brandas itu nggak bisa kita Akomodir. gitu. Tadi gue sempat denger Tony, Bayu, Edo Edo, sama Dodi Dodi
kembali lagi kumpul lagi bikin The Motives lagi malahan di band yang awalnya The Brandals sebelum elo. Iya. Malah sekarang dia lagi aktif di situ. Iya. Ya, kembali Di ke Batu Uta, almarhum kan harusnya ada almarhum tuh di situ. ada di drumnya di situ. Diganti Uta, The Utanya Motives. Baku Taman. Oh, oke. Untuk Dan sekarang lagi aktif sama mereka lagi, nyatu lagi dengan nama The Motive lagi gitu. Gue dengarnya udah rekaman lagi, mau Oke. rilis materi gitu. Oke. Kita sih support aja lah pasti gitu. Enggak lah, harus jadi saingan lah. Jangan sampai lebih bagus kan. Lu pakai pertanyaan teknis, lu pakai gear apa-apa di dalam proses album? Dalam album ini sih gue ada pakai 2 gitar, Hmm. Tele sama Jazzmaster. Tapi pas sampai rilis mau selesai karena pandemi, si Tele yang hampir 80% ngetek itu gue jual. Yang hitam ya? Yang hitam ya, yang Tele. Jadi Lu pakai Mustang. pakai Jazzmaster. Jazzmaster. Yang sekarang buat misalkan buat manggung-manggung ini. Jadi, Referensi sound dari mana buat album? album Wah, kayaknya sih tahu sih. ini sih rangkuman album 1, 2, 3 dengan penyempurnaan sound di album 4 jadi album 5 kalau gue. Ya, ya gitu benar. Musiknya juga mungkin ada beberapa comotan dari album 1, 2, 3, 4 kalau gue dengerin ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau sound pasti beda lah rekaman anak pada awalnya sampai sekarang gitu. Iya. Kalau dulu kan mungkin lebih ada Raw. nggak ada metronom bahkan mungkin ya. Iya. Oh, dulu si Ruli paling jarang main metronom ya? Yang gue tahu album keempat. Cuma dia beberapa pakai. yang pakai metronom. Oh, gitu. Sekarang udah pakai metronom. Iya, Lebih mau-mau harus pakai rapi metronom. berarti ya. Iya. Nah, sekarang kita bahas singlenya yang si Belum Padam. Yang dirilis 21 Maret kemarin. Itu cerita video klipnya gue demen nih. Kita gali-gali dikit ya. Sabi? Tarung bebas. Gue pas nonton kan, wih berandal. MMA. Bus, apa nih depannya kayak dokumenter. Iya. Terus ada orang Latihan. ya ada tentang menceritakan si tarung bebas ini meskipun lu akhirnya bikin situasinya nggak secara real si Ya, itu iya. berantemnya kan. Set lah. Itu ide dan emang ada ya tarung bebas gitu, gua nggak tahu nih gimana sih Iya. Kak? Si saudaranya bilang ada ya. Iya. Jalan Sebastian. Jadi kita tuh kerjasama sama si Alasu Bakir. Bakir Di sama Sinema Pinggiran. Sinema Pinggiran dia. Oke. Dia emang di Jakarta, cuman pas lagi kondisi gini Covid dia balik ke Riau, mudik lah ya. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya. Kampungnya. Terus dia Pinang. kita Tepi sebenarnya laut. sempet nyari director yang lain lah karena kan single sebelumnya ada sama si Cat tuh yang Single The Truth. sebelumnya yang The The Truth. Truth itu Iya. juga kayak ada lu story atau apa ya tentang Iya, ada Jakarta satu lah ya. karakter lah. gue seneng juga Jakarta. itu pengambilan suara juga oh enak, iya gitu. apa situasi yang kondisi realnya The Truth-nya ya tadi ya. Iya. Itu beda lagi Beda lagi itu si Oke. Cat. Nah, makanya kita juga kita cari lagi director yang lain karena yang si Cat menyelaraskan seperti tema-temanya kayak gini nih. Oke. ada benang merahnya mungkin gitu. Akhirnya kita temu si Alan ini dia ngontak duluan. Si Alan. Iya, langsung begitu yang apa namanya udah lama sih dia bang gua bikin jatah dong video berenang 1 dia bilang gitu. Terus akhirnya dia yang nawarin konsepnya gua kayak gimana nih dia bilang gitu. Nah gua bilang gitu terus dia bilang gua di tempat gua nih kampung gua ada komunitas tarung bebas anak buah kapal sama kuli-kuli panggul pelabuhan. Apaan tuh? Gue penasaran tuh terus. Yang bener gua bilang iya katanya. Komunitas tarung bebas. Iya, dia bilang gitu terus. Fight Club. Fight Club, man. Fight Club. Ada jagoan namanya Udin Koyak-Koyak. Ujung apa? Udin Koyak-Koyak namanya. Udin mana? Udin koyak-koyak. Dikoyak. Oh ya. Biasanya kan Udin petot gitu ya. Udin koyak-koyak. Udara dingin ya. Udara dingin pengen koyak-koyak. Terus Udin koyak-koyak ada beneran tuh ya? Iya. Terus? Wah, boleh nih gue bilang gitu. Iya bang, monggo, boleh dah gue bilang gitu kan. Terus dia bikin storyboard yang jadi. Terus Itu produksinya benar-benar Syutingnya di nggak sono ketemu. dong? Iya. Di sono. Di Pangkal, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu. Pelabuhan. Dengan kondisi aslinya seperti Iya. si Udin koyak-koyak berada. Iya, pemeran realnya. Pemerannya Nggak dia. maksudnya si tarung bebas ini tuh mereka tuh ngapain? Kalau Gua Fight Club kan kayak seneng berantem aja nih. Nah, ini taruhan. tambahan. Ada tambahan. Masukan tambahan. Mereka biasa Penonton kita bayar. main satu. Nah, Bayar. ini mereka
fight Tapi yang fight menang sport dapat apa gitu. Iya. Taruhan sih ya. Wow. Tapi yang lucu si Udini itu jarang menang. itu yang diangkat, makanya kalau lo lihat Oke. kalau Kenapa nggak ditahan cari yang jagoannya sih? Gimana nih gue? menang pada kalau Umum kayak ya, gitu, umum ya. umum. Makanya kalau lu lihat video klipnya juga sih ya, Udin Koyak ini karakternya bukan yang fisiknya Iya, gede gitu, yang cungkring aja udah. Cungkring, Gitu, ompong. cungkring, Ya Wan McGregor kan ompong. cungkring juga tapi kan wow serem gitu. Iya. Kecil tapi isi gitu. Nah ini Makanya di klipnya juga ada kelasnya nggak sih mereka tuh? Ini berat 60 sama yang 60 Enggak. atau bebas aja? Bebas aja. Tarung bebas ya. Itu Dan- ada ya. Ada. Dan lu angkat dalam video klip gitu. Iya. Sebenarnya malah kita pengen angkat ini, Wid. Apa namanya? Komunitas motor Trek-trekan, tong setan. tong setan, keren Tapi tuh. cewek. Tong Itu ada ya? Di Medan ada tong setan cewek semua. Wah, keren Di banget. desa apa ya rumahnya gitu. Next aja ya video klip berikutnya. Nah itu kemarin kita udah kontak mereka, gimana ya? Wah mas, tapi selama pandemi pasar malamnya tutup. Tutup. Karena kan orangnya bisa di pasar malam kan. Waduh gimana ya gitu kan, akhirnya nggak jadi, batal. Namanya yang tarung bebas lagi Iya. dulu nih. Kebetulan si Alan kan, wah nggak tahu pokoknya DM-DM-an nawarin, lah dia aja nih gitu kan. Tapi mungkin ya kedepannya lo mengangkat tema-tema tiap lagu, bukan kadang lu bikin lagu tapi nggak sesuai sama tema klip gitu misalnya, tapi Iya. cocok. Maksudnya gue mungkin gak sih lo akan mengangkat kayak tadi tarung bebas, kayak tadi tong setan cewek yang di daerah-daerah kita nggak pernah tahu tapi dalam satu klip lo gitu, lagu lo tuh menghantar informasi tentang yang kayak gitu kan, gue jadi tahu jadi anjing tahu. ada tarung Iya. bebas dari lagu lo gitu. Iya. Mungkin gak sih kedepannya lo kayak gitu? Mungkin aja. Nyari lagi gitu konsep-konsep Tapi di kayaknya daerah. balik lagi ke lirik deh. Harus ada relasi. Relate-nya ya, harus ada Kayaknya relate-nya. harus relate. Atau juga kasih directornya mau gimana interpretasinya gitu, karena yang sebelumnya aja yang The Truth itu Ya, itu tentang si Kathleen Malay namanya, itu mah kasih tentang apa namanya, kayak lu juga ada cameo nongol jadi apa gitu kan ya. kan Karakter. kebenaran akan terungkap juga lah pada akhirnya gitu kan. Heeh. Terus kita kasih ke si Kathleen yang kayak gitu keluarnya, wah absurd ya makanya ada kuburan yang udah tenggelam, Nah, ada iya terus banget tapi kan yang Heeh. sehari-hari kita disuruh abaikan jalan-jalan. tapi ternyata ada loh. Bener. Ya kayak tarung bebas kita nggak tahu tuh ada. Gedung kejaksaan baru dibakar waktu itu. Itu di shoot Iya. di Truth is Coming Out itu ya. Iya. When the truth is coming out. Terus kita juga kerja sama Komnas HAM. Komnas HAM. Komisi Orang Hilang ya? Oh. Kontras. Kontras. Sama Kontras. Terus Tapi cocok banget dengan lagu. Terus, Heeh. nah kalau belum padam ini tentang apa sebenarnya sebelum ditranslate kalau gue sih ke itu klip yang tarung bebas Orang itu? tua pengen tetap eksis nih. Apa? Orang tua yang pengen tetap eksis. Oh Nah, masih intinya, ada sparksnya loh, kita nih belum padam. Itu Iya. message yang mau lo angkat sebenarnya. Iya, kita Oh, masih I ada. got it man. Oke, gitu kak, gimana kak? iya. Kan masih muda kita colongan umur. Gak apa-apa, gue kan selalu bilang kita emang usia udah di kapal 4 lah, gua gitu. Iya. Tapi kalau secara sparks ataupun spirit ya belum Sebenarnya. padam tadi lo bilang. Ya Iya. bener sih, itu message-nya. Betul. Itu persis. Persis. Kayak gitu. Umur masih udah jelita jelang 50 tahun tapi Jelita. Anjing, jelita. Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. tapi masih iya, ini masih muda lah ya. Iya, gitu. tapi gue masih punya spirit untuk tetap membakar gitu ya. Betul, kayak gitu. Gue setuju sih. Yang bikin kita mati kalau itunya padam Iya. dan lu nggak ngapa-ngapain Wah, itu ini mati. tinggal Sampai tunggu tuh. dibeli nih lagunya nih ya. Buat Sama siapa ya? bagus itu. Tapi ini juga secara tidak sengaja keluar dengan pas juga momennya sama yang si Tony keluar gitu kan. Jadi Iya, orang iya, banyakin iya. kebanyakan Wow. nge-relate ke situ gitu. Iya, wah, Padahal ada yang kita- keluar, yang asli tinggal satu nih. Paling ini nih. Ada mixing masteringnya bareng. Iya, juga. Ternyata belum padam-padam juga dan ya menurut gua dari lagu The Truth, nih persepsi gua pribadi, The Truth is Coming Out. Iya. Gue suka banget sama yang belum padam, gue suka konsepnya juga sama klip sama ininya, lagunya juga. Mm-mm. Favorit gue masih si Truth Coming Out itu.
Satu koran berapa mas? Apa 3? Tapi bahasa Inggris ya terus kamu. Itu iya. Tapi dari dulu bahasa Inggris kan lu lebih Campur-campur banyak gitu Indonesia kan sebenarnya. Iya. Oh, banyak juga bahasa Inggris. Iya. Nyampur. Jadi Logat Sunda tapi. proses Brandas tuh kan jamming, biasa jamming. Nah si Eka tuh yang wah nih lagu ini cocok di Barat, bahasa Inggris atau Indonesia gitu. Jadi nggak ada konsep, wah nih kita bikin bahasa Indonesia 5 lagu, bahasa Inggris 5 lagu, nggak. Jadi kayak spontan. Biasanya si Eka, ini lagu, ini Kak lagu, set. Wah ini Indonesia nih, bagusnya nih gitu sih. Jadi nggak. Yang belum ngajak Om David aja ya. Nanti Kolaborasi. kita Iya, sudah. Dua lagu yang udah dijadiin single berarti. 3. 3. 3 atau lagi yang masih? Retorika. 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 Ada yang klip itu bikinan si Agan Harahap tuh. Oh si Agan Harahap. itu gimana tuh? Gue tahu si Agan Harahap tuh tukang bikin Photoshop orang-orang jadi ngepet juga tuh bangsa tuh orang. Iya. Ini bikin video klipnya The Brandals ternyata. Yes. Iya. Iya, Yang pertama juga single dia. pertamanya malah Single pertama. di album yang terakhir ini yang akan gue rilis. Pertama. Iya, single Tahun pertama berapa sama dia tahun video lalu? klip pertama juga yang digarap. Oke. Tahun 2018 akhir ya. Buset. Desember 2018. Oh itu tuh Udah lama, kan ya soalnya kan yang kalau yang 2 lagu terakhir baru, jadi gue pikir berarti yang itu lebih dulu. Ada lagi ya. Single yang lebih dulu lagi gitu. Iya. Yang Dulu pertama karena keluarnya sebelum album saking ini akan lamanya keluar. kerjaannya, prosesnya, terus ada yang satu jadi duluan, udah kita rilis dah gitu. Iya. Oke. Biar apa, at least ngasih tau masih ada lah gitu kan. Oke. si Retorika aja. Habis dulu kan cuma manggung, lu nggak ada materi barunya gitu. Malu juga yang penonton gitu. Nah, itu Brandals yang dulu gua kenal. Dengan sekarang yang formasi ini gimana itu? Makanya. Eka udah kagak nokip lagi. Apakah namanya masih The Brandals? Masih cocok nggak ya? Lu udah nggak nokip kan, Kak? Udah nggak, alhamdulillah. Gimana tuh? Lu pasti ada perbedaan dong. Iya, ya manggung masih kuat. Masih. Jadi lebih kuat dong. Iya, Atau jadi gimana? kuat. Ya, ini kasih ini aja deh. Kasih kan kita lebih dulu nih, Iya. tua lah gitu. Dulu manggung, sebelum manggung mabok tuh kelihatannya keren, kuat, goblok gitu. Tapi ternyata gimana tuh? Sekarang begitu nggak kena nokip, gimana perbedaannya gitu? Nah gue tanya lo nih. Kalau manggung ya maksudnya? Masih, ya itu sih perbedaan kayak dulu zaman masih Bayu gitu masih rulis segala macam kayak direkam terus kayak manggung udah paling enak aja tuh kan. Pas dengerin buset belauran begini. Oke. Iya kan, belarakan, belum lagi apa namanya omongan ya, ngomong jorokin itunya kan. Iya. Bukan sempet di band sama EGOI dulu gitu. Karena lu ngomong jorok mulu. Iya, Oke. terus sampai dulu tuh kita punya manajer si Irfano namanya. Mau manggung dikasih surat dulu, Mas, tanda tangan kontrak ya. Di situ ada tulisan yang nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong musuhan, ya anjing kayak gitu kan, dimusuhin sama orang sound. Sampai ada ininya lah pasalnya jangan sampai ngomong itu karena Khusus dibikin buat Brandas doang. Oke. Kayak gitu. Ya ribet lah dulu ngebenerinnya gitu. Terus akhirnya sampai sekarang ya udah tua ya. Kebiasaan. benernya. Udah berapa tahun lo gua tanya? Tahun ini 45. Iya enggak maksudnya udah berapa tahun Mas? Enggak nokip. Ya kesebut deh umur. Gua kagak nanya umur deh kalau udah sebut umur. Gue dari 2014. Stop tuh. Dari pulang umroh. Oke. Iya. Ada slip-slip lah kayak gitu. Cuma kalau total tuh udah 5 tahun deh. Stop nih ya. Iya. Pasti perbedaan banyak sekali. Banyak. Ya masih bisa manggung, ya ajur-ajuran gitu. Kadang-kadang anak yang kru gue atau gue kantor juga ya, maksudnya Iya. anak-anak buah gue pada Mas kok masih posi lo begitu-gituan sampai sejam ajur-ajuran gitu. Ya olahraga lah kalau gitu. Nggak kan, minum ya. lah, gitu. Nggak minum ya. Kayak gitu. Dulu waktu minum emang tahu-tahu nyusul atau nggak kuat 1 jam gitu atau gimana? Kan roll aja dulu mah gitu. Nggak bukan nyusuk aja sih, tapi imbasnya. Imbasnya, efek Gitu. apa berikutnya? Iya, dicariin orang. Gak ada cerita. Sampai berdarah-darah. Oke. Ceplosan banget. Gitu. Gue tanya mau diceritain jangan. Dia cerita sendiri. Dia tadi di belakang dia cerita. Wih. Enggak, pokoknya mabok.
Wah, sampai berdarah-darah lah gitu ya, pernah ya. Kita nggak usah cerita detailnya gitu. Ya intinya imbasnya efeknya tuh ada aja tuh ya. Salah satunya. Ya, gue masih beruntung lah, masih ditegur sama yang maha kuasanya. Amin. Iya, mari kita berdoa seperti kalau gak masalahnya. Iya Kak, tapi iya maksudnya oke, gue bilang berarti Eka udah nggak berandalan banget lah seperti dulu ininya. Tapi manggungnya jadi bener nih kan, manggungnya jadi bener. Iya. Ya mungkin Cara lu manggungnya jadi bener dong. Iya, ya ada pertanggungjawaban lah ya, maksudnya Tapi lu nggak mewakili kaum gua lu yang masih nokip. Lu udah kagak nokip nih. Gua mau dengerinnya vokalis yang masih nokip, masih mabok peler gua. Gua nggak mau dengerin lagi gimana. Ada nggak yang fans-fans kayak gitu? Ada. Gua mabok gara-gara lu gak mabok. Gua masih mabok nih. Udah gua mesti dengerin lu lagi gitu. Ada nggak yang gitu-gitu? ada, Wit. Habis manggung tuh kan apa kalau kelar ya? Oh, Minuman. Gua minum lagi. Tai. Tolong. Ada ya? Oh ternyata gitu. Sampai kayak begini gue lagi. Kecewa dong. Iya. Wah, iya maksudnya kayak gitu kan. Kalau katanya percuma dong udah beranda. Ada juga. Nah, itu tadi pertanyaan gua. Oh, beneran ada. Iya. Coba ya mulai ya mabal nih. Gua mau ngomong juga nggak nyampe deh pas otaknya kan gue tanya iya udah nggak apa-apa udah. Iya dong, kecewa dong. Pastilah. Iya. Pertanggung jawaban lu gimana? Nah, itu Tapi akhirnya umur berbicara, pendewasaan diri kita ya kan, ngadepin orang kayak ya. lucu juga sih datang-datang. Banyak banget, Wit. Wah, nyekokin kayak gitu kan. Ada, ini Serius bang, nggak mau. minum dikit doang udah. Ya, buat hargai lah ceritanya ya kan. Masih busuk. Acting. Gue pernah dengar lo pernah manggung di penjara lapas anak ya atau gimana? Gue juga pernah sih. Maksudnya lo apa gimana sih? Iya, lonceng album ketiga. Oh, launchingnya Heeh. di lapas anak atau gimana? Tangerang waktu itu. Idenya siapa dan terus gimana tuh? Itu dulu sempat sering dapat email Wit, dari anak-anak yang di dalam Lapasnya. situ. Pokoknya saya suka sama Belanda, gini gue pengen banget manggung tapi lagi di dalam nih bang, gitu kan. Ada beberapa anak lah gitu. Terus kebetulan waktu itu sama Salah Records mau dirilisin albumnya yang ketiga tuh Bernalisme. Terus si nanya si Yang covernya Darbot ya? iya betul, si David Tarigan waktu itu kan masih musik directornya. Lu mau launching di mana? Di lapas bisa nggak gitu kan? Karena ada banyak yang minta gini. Yakin lo bener nih? Terus coba tar gue cek dulu ya gitu. Ada yang urusan administrasi ternyata bisa gitu. Ya udah di situ dijalanin diadain. Launching album itu? Media pers gitu di Boxono. Termasuk Jadi si hibur anak-anak. ya Agan, Alvin dulu masih jadi reporter tracks pada Keren deh. Terus lu di Lumayan. situnya gimana? ya manggung aja Fit, di depan ada hallnya ada Ya maksudnya buat anak-anak itu gimana? wah seneng banget. Seneng banget ya. Kurang lah pasti kayak Yang gua ini lagi ada tuh kita post videonya di Instagram lagi manggung rusuh dikit ke kepalanya ngutok Kepala sipir itu ya? iya kejem banget lah. Sipir itu? kebayang sih. Ketahan gitu kayaknya. Tapi gua kaget dari situ, maksudnya ngobrol yang di situ kan paling muda 8 tahun ya. Ada anak-anak. Ada yang 8 tahun. Lu kenapa masuk gue bilang gitu? Disuruh jadi ini bang, apa ya, kurir, apa ya? Narkoba, ketangkap jadi masuk juga. Ya. Ada yang umur 12 tahun. Kenapa? Namanya si Gosong. Kok Gosong kenapa ya? Ngebakar ibunya. Oh, saya anjing. What the fuck? Pusing gue. Anjing. Kayak gitu, anjing gue bilang gitu. Keluar-keluar penjara jadi abu tuh. Udah kagak gosong lagi. Oh, story-nya banyak ya situ. Gue kaget juga, wah gila ya gue. Ternyata ya itu bagian hidup Another yang iya, kita nggak tahu ya. anak Indonesia yang gue nggak tahu gitu. Iya. Gue pernah sih manggung sekali juga Itu di mana waktu itu? di lapas Tangerang ya. Oh, Tangerang juga? Lu di situ ya? Iya, Iya pernah. Cipinang. anak kecil lah. Oh di Cipinang lu? Enggak, lu yang lu di Cipinang. Enggak di Tangerang. Oh, Tangerang. Lapas Tangerang. Oh Iya, iya. kelas berapa ya gitu kan, pokoknya ada kelas 1, 2, 3 gitu kan. Yang Iya, iya. kalau yang ini tuh yang tiganya yang masih muda lah gitu. Iya, iya. 8 sampai umur 16 kalau nggak salah, 18 lupa gue. Yang di situ tuh. Oh. Pada nanya gitu. Bang, minta
Pales dong, pales kayak gitu. Makanya sengaja gue ngajak Apaan, ngobrol. Pales. Minta bawain minuman pales. Oh, Pales dong, pales gitu. Nah, nggak bisa gue. bisa. Tapi yang penting hibur anak-anak gitu ya. Iya, kita buat ngasih gitar waktu itu. Bola ini Itu. buat main. Nah, lu sebelum waktu di situ masih nokip dulu nggak sebelumnya? Kagak udah. Masih cuma Nggak berani dulu. Ini juga IP mulu. Apaan? ini juga minum dulu di belakang. Oh iya, tadi kita juga minum. Minum air putih. Lu pada orang kantoran nih ternyata ya? Iya. Iya, lu juga Dia enggak Freelance lah. dia freelance. Lu fotografer ya? Iya. Dan lu pernah Sakti nih. menang foto gift di mana? Wah. Juara foto apa gimana sih? Iya udah lama banget itu zaman Gramedia masih bikin majalah foto dulu tuh. Tabloid Lamer dulu. Lampu merah. Nah, headline siapa? Bohong. Enggak, Pabrik bohong. anjing. yang nulis Keren lah. kata-katanya dia. Kata-katanya apa? Yang gambar otoy tau? Siapa? Bukan gua. Otoy lagi. Otoy. Sama Doyok. Leoncong. Sama Leoncong. Oh lu fotografi, basic. Iya. Seneng foto. Sampai sekarang masih dong? Masih Tapi freelance kan? freelance buat biar nggak bentrok sama berandal sih sebenarnya. Tapi itu masih jadi Masih profesi juga. profesi lu. Heeh. Firman ngantoran juga ternyata di Ismaya tadi cerita. Lagunya Bon Jovi dong. Ismaya is the neighbor. Ownernya kan John namanya. John siapa? John Ismaya. Mungkin John Bon Jovi anjing. Apa namanya John Ismaya? Kagak. Ada ownernya tiga. Gue di situ mah SFP video editor di situ kalau di Di Ismaya. Ismaya. Udah 3 tahun. Basis kita doang nih milik kerjaan daripada band. Apa? Basis kita doang. Ini milik kerjaan. hari ini nggak datang Sebenarnya gara-gara si lagi video klip The Truth itu yang megang Yang support kantornya Radit. PH-nya si basis Iya. yang hari ini nggak Ah. hadir. Itu PH-nya dia kantornya. Links. Iya, links. Links film. Bayar lo links sama gue. Dipromoin. Eka sendiri juga lama di agency, Agency. Iya. ya kan? Masih kak atau Masih. gimana? Masih. Budak iklan dah. Dipecut terus. Weekend pecut terus. Dan Eka ada channelnya, gue belum mampir lagi. Nggak Discuss. apa-apa, Iya, ayo kita lah. bareng ya ternyata. Bareng, Maksudnya Eka duluan, nggak lama seminggu apa beberapa minggu gue YouTube. Tapi itu teasernya lo duluan. masuk kagak lah. Iya, Rilisnya pada- pokoknya lu duluan lah. Dan lu Iya. dapat duit duluan dari YouTube gua belum. Dari lu cerita. Kodenya belum keluar ya. Tapi udah juga dapat duluan sih kita nggak dapat duit. Udah. Pusing. Semua didengar sama yang Ini pas. ini gimana nih? Lo pertanyaan standar gitu. Fokusnya mau ngeband apa mau kerja lo pada? Aduh. Nah, Ya itu dua itu tuh udah sebagian dari hidup kita sebetulnya. iya. Kan Ya harus bisa dibagi sih. Kalau gua memberi apa ya ke keluarga, memberi Nafkah? bisa ada masukan juga buat keluarga dari band. ya. Dari kerja juga ada pemasukan juga buat keluarga sih, saling inilah 50-50 lah kalau gua. Tapi mungkin kedepannya kalau kondisi udah membaik dan lain dan mungkin jadi salah satu mata pencaharian juga di band, kenapa enggak? Ya, ternyata yang jadi utama Jadi di bisa band. jadi utama di band. Iya. Karena kan band itu nggak cuma band doang, bisa luas gitu Ya, kan. betul. Mungkin dari merchandise kah atau mungkin Ya. ada bikin divisi baru dan lain-lain, bahkan bisa jadi PT nantinya gitu. Karena Ngeri. ya, buat lu gimana? Buat ngasih tahu di sono nih. Bang, gue pengen ngeband tapi fokus di band doang apa sambil kerja nih? Karena gue ngeliat lu kan bisa kerja juga, Iya. sambil ngeband juga. Nah, gimana? Apa ya? Dicari jalan tengahnya sih, Fit. Apa ya? Itu bagus. NTRL bikin band namanya Jalan Tengah tuh di Bali. Beneran, aduh, Oh, bagus ya. bagus sih kan? Jalan tengah. Dulu namanya netral, sekarang Jalan Tengah. Ada Sekarang- apa tuh band itu gitu. Banyak proyek tuh bagus tuh. Banyak di Bali. Ah, menurut cari jalan tengahnya gimana? Apa ya maksudnya? Kalau gue percaya kalau lo apa namanya punya mau pasti ada jalannya kayak gitu. Apakah harus menentukan fokus utama dulu? Kan pertanyaan, kita tidak bisa melakukan kedua-duanya bersamaan nih. Iya. Lo harus fokus satu dulu. Kalau gue waktu itu kebetulan yang dimulai duluan bandnya duluan sih. Ya. Berendas dulu masih belum
boro-boro kerja nganggur gitu kan. Ya. Dan band udah melaju, baru dapat kerjaan waktu itu. Akhirnya udah tinggal cara nge-balance aja nih. Ya. Kalau ada waktu kosong nge-band, Fokus di band. iya itu juga kita ngelakuinnya selalu di weekend biasanya. Ya, Itu mungkin yang agak lama. Kendalanya di situ. Mungkin ada salah satunya dari situ sih. Kalau Si Berandal album sih. atau single rilisnya yang berjarak jauhan itu ya Karena karena kesibukan kesibukan tadi. masing-masing. dengan Jadi kadang pekerjaan. waktu nggak sinkron, latihan segini mungkin Eka nggak bisa, jadi nggak jadi kayak gitu. Kepala kita banyak, visi misi kita sebetulnya ada gitu, tujuannya sama, tapi ya didasari itu sih bukan masing-masingnya itu. Iya, berarti itu Bias, jadinya projectionnya bias. Hmm. Nah, Bias. siapa yang bisa membakar satu titik itulah yang harus jadi Nah, iya. memproyeksikannya semua orang jadi satu grup nih satu jadi fokus untuk menjadikan itu terbakar. Iya, gitu. itu tuh kita emang jujur sih pas mulai gue masuk dan sampai berapa setahun belakang tuh kita kan kayak arah dari sisi mungkin salah satunya musik dan kita berlima juga dulu masih belum tahu nih gitu kan, butuh manajemen yang mencoba kita dari belakang untuk bisa ngarahin, memproyeksikan betul, lebih mempersudut satu. gitu Iya. kan, mengarahin gitu. Nah itu emang kita tuh nggak ada pada waktu itu. Nah makanya dalam setahun lebih ini masuk sosok Manajer. malaikat lah sih. Sosok orang lah si Boris ini yang bisa dibilang menyelamatkan kita lah gitu. Untuk jadi lebih fokus. fokus itu tadi gitu, lebih mengarahkan Sih. lagi. Contohnya project yang kemarin kan itu full totally project si manajemen nih gitu kan. Iya, iya. Kita pun ada dilibatkan tapi nggak banyak lah gitu. Untuk mereka fokus benar-benar fokus buat bikin showcase yang Showcase. terakhir si Berandal ini. Ini kolaborasi dengan musisi-musisi. Salah satunya itu benar-benar digodok tim sendiri nih. Iya, iya. Manajemen Ada yang sharing ke ininya. kita gitu. Kayak Iya. gitu sih. Titiknya diluruskan biar bisa bangun. Iya, iya. Dipoles dikit, wuk. Ya mungkin proses kali ya, entah mungkin lama kelamaan kalau emang Ya. Ya emang kendalanya juga ya Oh. kondisi gini juga kan gitu. Yes. Tapi syukurnya Boris tuh bagus sih buat kita, buat gue lah. Untuk mungkin ini buat tadi. anak juga bagus gitu. Ada beberapa juga nggak yang kosong banget. Alhamdulillah ada pemasukan gitu Iya, dari hasil lain dari mana gitu sih. Seperti lo bilang tadi ya. Tepuk tangan buat Boris. Lo juga tadi bilang pemasukan baru lo dari ikan cupang gitu. Itu mah gara-gara pandemi. Gila tuh. Tengah-tengah. Lo main cupang juga? Ya main lah udah setahunan. Padahal kan Baru lo sih, baru. harusnya hardcore. Doa. Cundis, cupang indis. Cundis. ada juga cut bray. Cupangnya itunya gitu tuh. Oh ada ya Ada yang cut bray. Bray gitu. Oh, Oke. Kan cut bray. Dia dong yang main cupang. Iya. Ya udah, Ernest Coklat juga main cupang. Bulu. Geng nih. Iya. Kayak apa ya kalau ketemu kayak misalnya gue Cupangers itu, lihat Cupangers. Ernest itu posting ikan dia. Gue japri aja DM. Wes, live bareng yuk. Ayo. Woi. Terus si Buluk kan sering gitu kayak ini mah ikan gitu, si Buluk suka ngasih. Terus udah gue bikin grup WhatsApp. Kita live bareng yuk udah. Jangan ajak buluk. Ya gitu. Ntar ngaco lagi. Dia main burung aja udah deh. Ya itu tadi cerita-cerita dari Berandal lumayan banyak, tapi kalau ceritain terus mah agak kelar-kelar nih. Yang jadul-jadul juga sebenarnya pengen gua ulik, tapi waktu sajalah yang misalkan kita ada belum ya. Oh belum. Gua masih mau ngobrol sama dia nih. Ini gua udah lama gak ketemu sama Eka, tapi kita udah perform dulu Iya. Ya, oke. untuk lagu yang terbaru The Berandal. Iya. Oke? Nanti lu ikut juga ya? Nanti kita Oke. ikut. Tapi yang ini dulu deh, yang Belum Padam judulnya dulu. belum padam. Iya. Ya, belum fandom. Dan belum padam. Aku jatuh, tertinggal ditelan raungan kencang zaman semangatku.
terpenggal. Perlahan warnanya memudar, hatiku menghitam. Digerogoti, iri dengki, perang lawan, sakiti badan. Deteriorasi tak terhingga menyerang. Tapi jiwa ini masih terbakar. Dalam panas bergejolak berontak. Benci ini belum hilang mengakar. Api balas dendam tak kunjung padam. Aku jatuh, terbuang. Dikunyah di ludah mulut tajam, pacu lawan darah muda. Dipandang lirik sebelah mata, tak pantas untuk usia. Kau mau aku menyerah saja, belum habis sisa tenaga. Pahit teori akademika ku lawan. Suaraku belum hilang teriak. Sisa napas masih ada mengejar. Walau hitam kulit tulang kerontang. Peri-peri keri luka menerjang. One, two, three, four, five, six, seven. Suaraku baru hilang teriak. Sisa napas masih ada mengejar. Walau hitam kulit kurang kerontang. Peri-peri luka liar menerjang. Api balas dendam tak kunjung padam. Yeah. Belum padam. Itu tapi ternyata ya. Ya gue setuju lah. Gue juga belum padam. Iya. Gue padam kalau gue mati udah gitu aja. Asal PLN-nya nggak, tokennya dibayar mulu. Iya. Untung gue nggak pakai token di rumah ya. Oh, masih yang lama ya? Masih lama. Pakai kincir air ya. Enggak. Solar panel. Hey. Jauh lu gue sekarang. Ini menuju umur 20 tahun The Brandals berarti. Iya. Kita ya. This is amin ya Kornya. Ini kan another step of The Brandals berarti kan sekarang. Chapter baru Brandals lagi nih. Iya. Gimana menurut lo? Gue mengharapkan banget malah album ini sebenarnya diproyeksiin udah beberapa tahun kemarin ya. Kita tuh pengen ngerilisnya tuh udah lama sebenarnya gitu. Bahkan kalau bisa pengen dipercepat akselerasinya gitu karena menurut gue perlu perlu di announce atau gimana ya, kita sebagai band kan nilai mata tukar kita currency-nya album gitu kan. Oh iya. Karya. Kita karya Iya, gitu. karya. Ini udah lama banget kita nggak rilis gitu. Gue sih pengen banget dari kemarin mau nawarin lagi ke ke publik gitu ya, masih ada karya baru. Bahkan sekarang kalau bisa jangan selama itu lagi karena kenapa pengen buktiin juga itu kalau misalnya memang harus berjalan berempat masih bisa produktif kayak gitu. Jadi abis ini kalau bisa ngerilis apa lagi kali materi gitu ya. By the way, labelnya sekarang Sendokir aja bagaimana? Sendiri. Korean. Dikor. Iya. Palingan rilisnya ntar masih itu ya, Garik ya.
Erick Ya, Thohir. Sukamti. ada kira Erick rencana Thohir. Erick Thohir atau jadinya. Ya, pernah diobrolin juga kemungkinan nanti untuk album fisiknya ada kemungkinan dirilis sama si Erick. Sukamti Itu, Records. Oh, dia kan kayak ada Album fisik. Album fisik. rilis album fisik Yes, ya, kalau nggak salah ya. albumfisik.com. Oh, itu buat rilisan album Iya, fisiknya yang mau proud. rencana sama anak-anak si Erick. Mudah-mudahan ya. Udah sempat Sama. ngobrol sekali sama Erick. Ya. Kalau mereka tinggal nunggu sih, tinggal dari kitanya aja. Kalau misalkan sebenarnya musiknya ini baru 80% untuk keseluruhan ya. Iya, iya. Masih proses mixing dan mastering beberapa. Dan ada Tinggal beberapa dikit lagi lagi juga lah. ya, tinggal dikit lagi lah. Itu paralel nanti begitu udah oke, nanti kita lempar ke Erick gitu. Gue kan kayak ya nih opini kasar aja kali yang gue dengar sekilas kayak dari lirik-lirik lo yang terakhir ini different lah sebenarnya, message-nya lebih adult banget gitu. Bahasa lo Vivid Interactive. adult anjing. Vivid angkatan dia. Angkatan anak gue mana ada yang tahu, taunya Brazer paling. Ya gitulah. Gimana tuh Kak? Ya maksudnya lirik-liriknya nih, gue Nah, ngomongin liriknya. lirik-liriknya nih. Lu wah bahasanya apa? Gue bahasa Nature. Iya, vocabulary-nya banyak sekali. Apa kosakatanya yang wah apa nih susah sekali saya mengertinya. Bukan mengerti. Ini lumayan Rumit gimana? ya. Gimana Iya. tuh Kak? Apa ya, kalau lagu mah Inovasinya gitu, inovasi di lirik gitu atau gimana tuh? bingung juga yang ngejelasinnya ya. Apa ya? Gue sih ngikutin insting gitu ya, maksudnya lu juga sebagai penulis lirik pasti kan punya metode sendiri gitu kan untuk nulisnya, untuk ngekspresiinnya. Pasti kan ekspresi dari yang lu rasakan kan? Iya, yang jelas beda lah sama gue Kondisi yang nulis. saat dulu dengan Benar. penulisan kondisi Dia sekarang. sampai sempet nge-track vokal, masuk studio itu belum masih Dapat. kosong. Gue belum ada apa-apa nih yang. Iya. Oh lu parah. Beberapa lagu benar-benar yang On on the the spot nulis karena benar-benar nggak apa namanya Belum nggak merasakan kepikiran. apa yang Iya. bisa gue tulis nih. Iya, jadi pas on the spot studio baru tulis langsung tag kayak begitu. Dan Dan- kayak gitu juga. Oke. Tapi ya secara konteks maksudnya gue yang nulis di album pertama sama yang sekarang beda lah pasti cara pandang persepsi gitu kan. Ya. Ya bilang dewasa iya kayak gitu. Terus juga Pasti ada sih. ada beberapa lagu yang berat banget, mungkin nggak berat banget. Ya tapi ininya lah, message-nya gitu. isu sosial politiknya termasuk kuat gitu ya. Iya, iya. Kayak gitu. Ada ntar lagu-lagunya gitu di situ. Oke. Sedap. Iya, gue suka sih ini pemilihan liriknya yang lagu-lagu terakhir lo ini gitu menurut gue. Iya, amin. Sekarang kita balik lagi yuk ke zaman dulu lagi dikit. Zaman-zaman Jahiliyah. Jahiliyah. Enggak, zaman. menyimak. Ya lu kan sempet ngalamin juga tadi lu Iya, cerita ternyata lu sempet Skena ini. Gue tongkrongan sempet ada di skena poster cafe, Poster. sempet jadi penontonnya lo. nonton doang gue dulu. Nonton? Iya, nonton. Masih ingusan di nontonnya. Oh. Ya SMP, SMA lah. SMP, SMA, let's say. iya. Tapi kita sendiri sudah sebagai pelaku di Iya. skena underground tahun 90-an akhir. Iya. Ya. Cerita-cerita dikit tentang dulu Eka itu zaman sebelum Brandals ya, ini sebelum Brandals itu band waiting roomnya tuh dulu hardcore ska ya atau gimana sih Iya, waiting skakor, ska hardcore. skakor ya, ska Iya. hardcore. Bawainnya Fugazi, sebelum jadi ska tuh. iya kan? Iya, zaman-zaman sering main di KJ. Iya, dulu Gila, rambutnya Eka hijau. Gue inget banget, keren banget lah. Kita Putih gitu. belum ya. bisa putih, anak orang kaya banget lah orang. Kita, wah gila rambutnya bisa hijau gitu gimana ya, wah. Kita kan nggak tahu dulu teknologi untuk mewarnain rambutnya udah hijau dulu. Kalau sekarang ya anak-anak udah TikTokan udah warna-warni dah tuh. Nah cerita kita ngenang-ngenang dikit kak. Iya. Nah lu gimana tuh kak? Zaman dulu era poster gitu kak. Inget yang lu inget lu apa gitu kak? Ingat lah, maksudnya kan kalau gue bilang ya, spirit DIY ya, do it yourself, Ah. kan karena kita kebentuk dari era itu kalau menurut gue Satu ya. scene, kita Iya, scene bareng kan? lah. Terus Iya, bikin manggung, nggak mesti sama Yo, ya bikin sendiri. Album, bikin sendiri, rekaman nyari-nyari sendiri, bikin cover sendiri, kayak gitu kan. Karena udah ditempa sama kulturnya, kayak gitu kan, waktu itu.
nyari apa-apaan dibantuin teman-teman gitu kan. Jadi itu yang gue inget sih, mau ngecat rambut ya salon nggak ada ya gue beli sendiri, beli cek pasar baru. Gue juga beli Iya. pasar baru. Beli di pasar baru. Matratong kan yang Iya bawah. bener, gue beli di pasar baru. Gondor jelly namanya, gue inget banget. Pokoknya mereknya. pilihan warnanya ada orange, ada merah pink. Beli bleachnya dulu tapi. Oh iya, bleachnya Itu dulu. pakai sendiri kan bahaya banget. Bener di ya. pasar baru iya. Panas, kebakar anjing, sampai udah kelar masih coklat sekali lagi. Belum putih tuh ya. Gua sampai 3 kali baru tuh kuning, gue oke nih baru nih. Oh. Baru kasih warna gitu kan. Sama napas air dulu gue diajarin nih. Oke, pantesan pada Apa belajar gitu di kan, situ. si Morris terus. Swarkov namanya. Iya. Wah itunya apa? Bleaching ya? Warnanya. Oh, pewarnanya. Warnanya Swarkov. Swarkov. Itulah gitu. Terus main ke kampus lo dulu kan di KJ. Ya di situ pertama kali ngeliat Naif lah, terus rumah sakit, apalagi Fable dulu. Ya tadi kita ngomongin petasan, ada band IKJ dulu namanya Iya, petasan. ada vokalisnya namanya Budi Rap, Masih ada nggak tuh? basisnya Aput. Petasan nama bandnya, lu Keren. ikut banget ya? Iya keren banget itu, zaman kita masih cover dia udah lagu sendiri kan. Udah lagu sendiri. Iya. Dulu Waiting Room belum lagu sendiri juga dulu ya. Belum, masih mau gaji. Jadi kalau bisa dijelasin, dulu tuh keren kalau lu bawain lagu orang. Iya. Iya. Naif udah bawain lagu sendiri juga kak, meskipun gue selipin lagu-lagu Beberapa indiesnya ya? beberapa gitu Iya. buat biar oke lah biar bisa dijogetin. Iya. Tapi sebenarnya kita lebih aman bawain lagu sendiri gitu. Dulu termasuk yang awal kan. Yang 72, benci libur. Iya. Dulu David pakai baju basket pemanggung. Aja kalau nggak gambar gorila gitu. Iya. Terus pakai ransel atau kalau mangkuk. Kacamata. Terus. Ya pokoknya kalau lu mah udah keren-keren lah anak skateboard yang sepatunya udah mahal-mahal, band lu mah gila. Ya dulu tuh ada yang pakai airwalk atau apa gitu ya. Gue tapi kalau udah di KJ itu tes mental banget dah. Gue mau nanya lo. Iya. Lo pertama manggung di IKJ gimana mentalitas lo? Karena di habis. IKJ itu kalau bisa lulus manggung di IKJ, lulus dalam arti dari cerca makian itu penontonnya, anak kampusnya. lo aman lo manggung di panggung-panggungannya aja. Lo gimana tuh? Ya, sama. Lu belum jadi band kok belum bangun di KJ dulu. Ini kan habis gue dulu catrain. Personil gue dulu Abed. Oh iya. Gue, Ican, ini mukanya cokin semua. Gue inget banget. Gue inget banget. Catrain kan. Gue manggung pertama masuk, wih, engkoh mana nih katanya. Toko di pasar baru kan ditutup kok. Habis gue gitu kan. Habis tuh ya? Iya kayak gitu. Wih, toko udah tutup dulu pasar baru. Tapi begitu dulu ada kasus koruptor Edi Tansil namanya. Iya tahu Iya gue. kan? Nih bapaknya kemana Edi Tansil? Anaknya sini. Kan tai ya? Wah itu tai sih. Apa ya? Mental lu gimana tuh? Mental lu saat digituin gimana? Tetap cuek aja bodo amat bahwa tetap manggung atau gimana? Itu Cuek aja, waiting room. Cuek Waiting aja room. dulu sama si Bul kan emang udah bocor dari dulu kan. Iya, Udah iya. bugil-bugilan. Pas Bugil. begitu dia bugil, Wah, lu terselamatkan dong lu. Gara-gara Abed, Bul. lu sama Ikem ya? So? Icen. Icen. Drummernya. Udah kan cokin semua. Itu manggung di mana inget kalau di pelataran di mana waktu itu? Mataran tuh Fit gue. Depannya ring basket. Iya pokoknya kalau yang kan ada yang naik itu tuh. Iya ada tangga-tangganya tuh. Nah di situ Iya. tuh, yang gue ingat tuh manggung tuh. Karena gua kuliah di situ. Oh pokoknya di situ pertama tes mental lu dan lu lulus akhirnya kan? Iya udah berapa kali sampai akhirnya pada tahu oh waiting room nih gitu. Akhirnya pada ya udah pada nonton nggak dicaca lagi tapi tetap aja tuh geng-geng Malau tuh anak teater. Malu padahal bukan teater, malu Teater lukis. apa sih? Lukis dia. Ya pokoknya yang anak-anak teater katanya kan. Iya yang bacot deh. Gua Ya, juga bacot. termasuk bacot sih di belakang. Ayo banget dah pokoknya dah. Dulu kan sempat ada indies sama ska. Iya. Terus ada hardcore lah. Lo kan ada ska hardcore berarti kan? Apa waiting room? Hardcore dulu deh. Iya hardcore. Hardcore. Hardcore pas Kak nyari cowoknya di anak indis. Wah, anjing. Jadi kalau nyari yang lucu-lucu, manggung di anak Acara indies. indie. Iya kan tuh. Oh gitu. Pakai Soalnya baju. kalau manggung hardcore sama ska lihat sih bau-bau men. Iya. Anak-anak ceweknya nggak ada yang mau dekat. Batangan semua. Nah, kalau Naif alhamdulillah dari dulu mainnya anak indies mulu yang lucu-lucu. Pak anak ini naik Single-single mobil. gitu. Cewek-cewek. Hardcore.
Balik naik Kopaja. Kalau naik Indis naik mobil. Cewek-ceweknya pakai Oh baju. iya juga sih. Ceweknya pakai baju batik. Fit, masih inget nggak? Batik tuh gimana? Baju tete. Yang sini ada ringernya, ketat, terus Udahnya kelihatan. Iya. Yeay, 90s. Di situ ada batik, baju tete. Baju tete. Baju tete, Baju batik. tete. Tete nyembul jadinya. Oh, Ketat gitu. banget gitu. Batik singkatan. Bate. Bang beli bate. Bate kalongan maksud lu. Oh, oke. Inspirasi sama sinetron Beverly Hills dan Tuan Indonesia. Oh, Pondok Indah, Wulan Guritno saat itu. Kan baju gitu-gitu semua tuh. Ya pokoknya dulu scene Indis inilah mau yang gaul-gaulnya di scene manggung acara Iya, Indisnya, mau tapi manggung. kalau mau joget yang gerah bau ketek ya di anak hardcore dan ya, terus berantem deh tuh Indis sama Ska. Wih, tapi dibikinin satu event namanya Indiska. Yang manggung sekampung. Iya, sekampung kalau nggak sekali, gitu. Nah, pokoknya itu sedikit cerita tentang era poster cafe. Sebenarnya lucu juga ya. Apa? Nggak ada yang kalau- dokumentasiin, Fit. Kecuali mungkin nanti yang Edo bikin tuh sih. Ya anak gue demen banget tuh kalau lihat Iya, cuplikan biasanya. tuh. Nanti teman-teman Joget keramas Edo, namanya. joget keramas gitu ntar kita bisa bahas ya tentang indie skenario gitu. Sekarang Eka juga ternyata di Brandals punya Ziggy Zaga ya Kak? Atau gimana sih Kak? Iya, iya. Ada band lagi di luar Brandals namanya Ziggy Zaga. Ya. Dan tinggal lu doang di situ. Diangkat. Lu yang bikin. Atau Iya. gimana sih? Yang nggak bikin mah nggak gue bareng-bareng. Cuma personil orisinalnya pada udah cabut-cabut. Tinggal lu doang lagi sendiri yang asli. Makanya Mereka kayaknya bikin sendiri lagi tuh. Enggak. diam. Diam-diam. Mereka balik ke band aslinya yang tanpa Eka gitu. Ya kan orang ngeliatnya, dulu kayak megalomaniak banget ya gitu. Maksudnya kayak Pak Control Freak gitu. Di Ziggy Zaga lu main apa sih? Main bass. Oh main bass, oke. Iya. Cuma kalau situ mah ya udah emang cabut-cabut aja sendirian gitu. Nah, akhirnya ganti-ganti. Ya. Tapi gue sendirian jadi. Sekarang tinggal lu sendiri dengan personil baru lagi dong. Iya. Oke. Cuma gue kalau mau ngeband gitu sih maksud gue nggak nanggung kalau gue mah. Kalau bisa jadi gitu, jangan cuma iseng-iseng Ya, doang. harus gitu. dijadiin ya. Iya. Betul. Nah lu ada ke depan project apa nih masing-masing atau apa yang pengen di-share? Lu apa ya? Pribadi apa? Iya pribadi atau bareng-bareng juga nggak apa-apa. Kalau terpribadi kan di Brandals pasti album yang kita akan tunggu. Album mau merchandise sih mau dicariin lagi. dikuatin ya. Iya. Si Brandals. Gue tadi dikasih kaosnya, harusnya gue pakai. Tapi Iya. gue foto deh. Firman mau ternak ikan piranha kayaknya. Udah. Cupang is so yesterday ya. Piranha. Adu piranha ya anjing. Mama ikan pari. Mama mendingan ikan putri duyung. Gue mau bikin cupang jadi ikan air laut. Ketawar deh. Enggak sih. Iya. Enggak, gue sengaja diemin gitu biar dia awkward gitu. Lu apa tuh? Ada project apa ya gitu ke depan? Enggak ada sih, fokus nyesain apa album Branda saja. Dan semua lagu nih rencana mau dibikin klip nggak di album berikutnya nih? Harusnya sih di. Enggak sih. Paling ada single satu lagi, klip satu lagi, itu aja. Ya ya. Langsung Lu rilis. pernah soundtrack kan? Iya. Iya, film Lovely Luna. Ini tuh 24 lewat ya. Nah, ntar nyanyi bareng ya kita. Iya. Tapi sekarang nyanyi barengnya beda lagi nih. Kenapa tuh? Kita masuk ke segmen Jambret. Apa itu? Ngejek bareng David. Iya, jadi begini Bang Abang. Kan nih. Udah megang gitar, kita Jambret itu kita Jamming. permainan ngejek bareng David. Iya. Jadi gini aja deh. Yang ada di kepala lu satu kata sebutin apa? Sekarang lu ada di kepala lu satu kata kan? Jambret. Jemput. Jembut. Jemput. Anjing. Lihat gitu jadi. Dia jambret, jembut dia ngomongnya jembut. Oke, ada di pala dia pala lo sekarang. Bejek. Bejek. Jembut, bejek. Eka ada di pala lo apa sekarang? Anjing. Aduh anjing apa ya? Anjing. Satu kata ada di pala lo sekarang. Bejek. Kerja. Kerja. Dua berarti yang ada di pala gue sekarang. Renyem. Renyem. Apa? Renyem. Renyem.
Renyem. Renyem. Bahasa Betawi nggak tahu ya? Ini renyem. Renyem tuh- Rumit. Iya, iya, ruwet gitu. Oh. Renyem. Gua ya orang Sunda tahu. Apa ya udah renyem ya. Iya. Jadi ada jembut, ada bejek, ada kerja, ada renyem. Wadaw. Sok lo mainin gitar, kita bikin lagu langsung, harus ada katanya itu. Ya anjing. Kayak ini battle apa ya? Hip hop anjing. Yang mulai siapa dulu? Udah dari gua ya. Lo bantu nyanyi, backing nanti juga boleh ya. Bekerja setiap hari buatku renyah. Dibajak Woi, dapat. jembut gue sampai keluar darahnya. Namun itulah pekerjaan kita untuk setiap hari struggle menghadapi hidup. Sikat Kak, sikat. Oh di sini, di tempat ini, tempat pijat-pijat, di mana ku ketemu perempuan-perempuan. Asik. Mereka bekerja mencari uang. Biar kepalanya nggak renyem. Kak, kenapa dari tadi kau selalu ada tete? Apakah kau berencana untuk mengisi TTS? Tapi itulah hidup, biar garanya kita bekerja, kita bejek-bejek, kita cabut jembut, semuanya kita lakukan dengan penuh rasa cinta. Terima kasih everybody. The Brandal sukses buat the next album dan single-singlenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.